Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya pada saat ini. Karena itu mari kita menyediakan waktu untuk kita sejenak mengizinkan Roh Kudus Tuhan untuk menetapkan hati kita dan iman kita lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Karena itu kita akan memulainya dengan kita memohon hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah saat ini. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami meneguhkan iman kami lewat firman-Mu yang sebentar kami baca dan kami renungkan. Namun kami sadari ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, serta dosa. Karena itu saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri kami untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Sehingga dengan kasih-Mu Tuhan, dan Tuhan mengampuni kami dan menurut kasih setia-Mu. Dan inilah kami Tuhan, dengan kerinduan hati kami. Kami membuka hati kami untuk didiami Roh Kudus Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami yakin lewat firman-Mu lah yang memampukan kami untuk kami menjalani kehidupan ini. Inilah doa, inilah permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Lukas, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-48. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-46 sampai 48. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan, tetapi mau melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini adalah yang terkecil di antara kamu dialah yang terbesar. Yang terkecil di antara kamu dialah yang terbesar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita dalam pembacaan kita saat ini, kita dapat menemukan beberapa pesan penting. Yang pertama, kecenderungan manusia yang digambarkan dalam sikap para murid. Di sini kita melihat bahwa selalu ada persaingan, selalu ada penonjolan diri, selalu ada untuk membandingkan siapa yang paling besar, yang paling benar, atau yang paling layak. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari, persaingan itu menjurus ke rasa iri hati, permusuhan, kebencian, atau bahkan dendam.
yang walaupun dalam pembacaan kita saat ini tidak sampai pada tingkatan demikian. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk membandingkan satu dengan yang lainnya, para murid ini mereka bertengkar, mereka berdebat untuk menentukan siapa yang paling terbesar di antara para murid. Nah, seringkali pertentangan di antara sesama manusia adalah pertentangan dalam sudut pandangan, pertentangan dalam pertimbangan manusia. Entah itu pertimbangan kekayaan, kepintaran, rupawan, pengaruh, atau lain-lainnya yang berkaitan dengan pertimbangan yang ada di duniawi. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua pertimbangan manusia itu rupanya bukanlah ukuran untuk menjadi yang terbesar sebagai pemilih Kristus, pengikut Kristus. Jadi ukuran duniawi itu tidak menjamin menjadi yang terbaik sebagai pengikut Kristus. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ukuran apa, siapa, dan mengapa yang benar atau layak di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi perenungan kedua bagi kita, yaitu ukuran yang tepat dan benar adalah ketulusan dan keikhlasan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketulusan dan keikhlasan menyambut orang lain atau sesama sebagai gambaran kita menyambut Kristus, yaitu ketika kita menyambut seperti kita menyambut seorang anak kecil. Mengapa anak kecil? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, anak kecil digambarkan sebagai manusia yang tidak punya pengaruh. Bahkan dia tidak punya kemampuan untuk membalas sambutan yang kita berikan. Seorang anak kecil akan dengan polos menerima penerimaan seseorang terhadap dirinya. Namun dengan respon yang polos pula, ia akan menunjukkan rasa bahagianya, rasa sukacitanya, rasa kasih sayangnya. Dan rasa itu akan mengalir begitu saja di dalam diri anak kecil pada seseorang yang menerimanya dengan tulus. Seperti itulah seorang yang layak di hadapan Kristus. Ia menyambut cinta kasih dan anugerah Tuhan dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan untuk mencari pengakuan atau prestisi, bukan untuk mencari pujian, apalagi untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pengikut Kristus melakukan segala sesuatu untuk Kristus dalam ketulusan dan keikhlasan, berkarya untuk menjadi berkat bagi orang lain tanpa mengharapkan pujian atau balasan, karena orang-orang yang melakukan dengan ketulusan dan keikhlasan yang akan menjadi yang terbesar di antara yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi yang terkecil di hadapan Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan kerendahan hati. Lakukan segala sesuatu dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan supaya kita menjadi yang terbesar di dunia ini. Dan berbicara tentang ukuran kecil atau besar, biarlah itu diukur oleh Sang Pemilik kehidupan kita dan pelayanan kita.
Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita satu hati di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami renungkan. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang selalu menyambut-Mu dan sesama kami. Seperti kami menyambut seorang anak kecil, kami tidak mengharapkan untuk menjadi besar di hadapan manusia, tapi kami lakukan untuk menyatakan ketulusan dan keikhlasan kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon, kuatkan kami untuk menjadi yang terkecil dengan komitmen yang besar untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada dan menghasilkan buah di tengah dunia ini. Kami sadari ya Tuhan, kami tidak akan mampu untuk melakukan itu. Tetapi dengan Roh Kudus Tuhan menuntun kami dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai pengikut-Mu. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sampai dengan saat ini. Apapun yang telah kami lalui Tuhan, biarlah kami terus belajar menjadi lebih baik lagi. Dan yang saat ini kami jalani Tuhan, biarlah kami menjalaninya dengan penuh sukacita dan selalu bersyukur. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan merancangkan kebaikan untuk masa depan kami. Biarlah kami terus percaya Tuhan kepada janji-janji-Mu. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu mendoakan untuk semua pendengar setia radio yang saat ini Tuhan, mereka bergumul dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, bergumul tentang sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan kiranya selalu ada bagi mereka, menguatkan mereka dan meneguhkan iman mereka. Biarlah mereka terus percaya bahwa Tuhan mengizinkan mereka mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhan pasti akan memberikan mereka kelegaan, kesembuhan, dan memulihkan hidup mereka sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Berkatilah setiap proses penyembuhan yang mereka usahakan Tuhan. Selebihnya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka. Keluarga yang terus menopang dan juga merawat, Tuhan juga berkati. Bahkan tim medis Tuhan juga menolong dan memberikan hikmat. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk pendengar setia yang saat ini bergumul dengan masalah ekonomi, dengan pekerjaan. Tuhan kiranya selalu ada bagi mereka. Tuhan Allah yang maha penuh dengan kasih karunia dan berkat, Engkau memberikan berkat-Mu Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan seperti firman-Mu, bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup ini. Tuhan tidak akan memberikan ular bagi anak-Mu yang meminta roti. Tuhan akan memenuhi semua keperluan kehidupan anak-anak Tuhan sesuai dengan rahmat Tuhan yang luar biasa. Bapa di surga, berkatilah dalam pekerjaan anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan Tuhan, yang saat ini berjuang mengikuti tes. Biarlah Tuhan dalam setiap semangat, harapan mereka Tuhan, mereka selalu sampaikan kepadamu, dan apa yang mereka usahakan, apa yang telah mereka perjuangkan dan mereka telah belajar, tidak sia-sia di dalam Engkau ketika mereka setia juga Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi waktu yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini bekerja, baik yang ada di Pulau Sumba, bahkan juga luar pulau, bahkan luar negeri. Tuhan berkatilah mereka dalam tugas dan tanggung jawab. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Berkat Tuhan pasti akan selalu tercurah bagi mereka yang terus percayakan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya nanti mereka boleh kembali Tuhan bersama keluarga tercinta mereka.
Bapa di surga, Engkau selalu ada bagi mereka yang saat ini merindukan orang-orang yang mereka kasihi, yang Engkau panggil pulang, yang saat ini Tuhan berada dalam duka cita. Tuhan kuat dan teguhkan iman mereka, yang saat ini bersuka cita oleh karena penambahan usia, hari ulang tahun pernikahan, dan syukuran-syukuran lainnya. Tuhan, mari Tuhan Engkau menambah-nambahkan sukacita di hati mereka, dan mereka boleh terus percaya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa membuat segala sesuatunya indah, dan mereka harus terus bersyukur di dalam keadaan apapun itu Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan. Berkatilah presiden kami, tiap jajaran-jajarannya, bahkan pada pelosok-pelosok desa-desa. Tuhan berkati mereka, hikmat Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka, dan mereka dapat mensejahterakan rakyat-rakyat kecil. Dan biarlah Tuhan selalu memegang tangan mereka, supaya mereka ada di dalam rasa takut, dan mereka selalu mengingat Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga mendoakannya Tuhan untuk anak-anak janda duda, fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, dimanapun mereka berada, anak-anak disabilitas. Tuhan juga memberkati mereka. Apapun yang saat ini mereka gumuli, apapun yang mereka perlukan Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu ada. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk semua anak-anak Tuhan yang bekerja di RRI Sumba. Berkatilah mereka. Tuhan pimpin sertai hidup dan kehidupan mereka. Berikan hikmat Tuhan, kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Dan Tuhan juga terus memberkati pergumulan keluarga mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Apapun yang akan kami jalani saat ini dan hari ini, kami mengawalinya bersama dengan Engkau, dan pada akhirnya nanti kami juga mengakhirinya bersama-sama dengan Engkau, dan damai sejahtera Allah terus memenuhi hidup dan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita saat ini. Shalom.